Device Lapa Bencho stuck fastboot mode flashing pilot. Langkah perbaikannya seperti pada video berikut. Benco P90 ini domba jantan apa? Pergantian hanya IC IMMC nya saja. Dan oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit apa ini ya, Benco Lapa ini kalau nggak salah ya, Lapa Benco seri AE 9120. Kondisi masuk saat ini yang saya terima ini kondisinya hanya fastboot mode saja yang menyala ya. Terlihat ini tulisan fastbootnya di pojok kiri atas. Kasus yang sering terjadi di seri-seri Speedroom yang mana terjadi masalah di internal storage menyebabkan unit tidak dapat dilakukan flashing dan hasilnya pun seperti ini. Keterangan sebelumnya ini di flash beberapa kali dan hasilnya pun tetap sama. Ini pilot di flashing gagal, tidak sukses, dan masih sama seperti ini. Sudah saya coba lakukan flashing namun hasilnya tetap fastboot mode, tidak bisa berjalan di flashingnya ya. Dan keterangan flashingnya pada saat tadi saya flashing seperti ini ya. Proses flashing pilot awal masuk sebelum saya lakukan dokumentasi seperti ini error membaca partisi dan tidak bisa berjalan. Nah seperti itu pilot flashingnya error di bagian checking AB state. Kasus yang mulai akan ramai di seri Unishock ataupun chipset Speedroom ya. Ini sudah mulai masuk beberapa unit kasus yang seperti ini. Ada yang bisa jalan di flash, ada yang pilot. Ini kebetulan yang pilot di flash. Ini saya bongkar dulu ya untuk unitnya. Ini masih ada kartu SIM. Untuk cover belakang ini sudah saya bongkar, namun ini kondisinya masih fastboot mode ya. Untuk memastikannya ini harus dibongkar keseluruhan dulu untuk logic port agar terlihat dalemannya akan seperti apa. Dan ini kondisi depan belakang masih utuh, belum terkena perbaikan ya. Speedroom untuk chipsetnya, untuk internal storage-nya ini masih menggunakan IMMC. Harus dibongkar dulu biar bisa kelihatan karena ini ada cover pelindung. Oke, ini saya tangani saja. Saya masuk ke tahap pendalaman dan kita perbaiki unitnya. Dan oke, ini saya masuk ke tahap perbaikan saja. Fokus perbaikan yang akan saya lakukan ini fokus di area IC internal storage-nya, yang mana unit ini gagal di flashing bagian partisi di awal ya. Primary GPT sudah pilot, dan ini cover kaleng pelindungnya sudah saya lepas. Untuk melepas cover pelindungnya harus hati-hati, jangan sampai ada jalur yang ikut terlepas ya. Gunakan panas yang sesuai, berikan flux secukupnya, dan angkat IC IMMC secara perlahan. Dan ini IC IMMC sudah terlepas. Bersihkan sisa timah dan lem yang masih menempel di PCB, bersihkan dengan sangat hati-hati. Untuk pengangkatan timah ini saya gunakan Godwick, dan untuk membersihkan lem saya gunakan pisau dan suhu yang sesuai. Bersihkan menggunakan thinner agar permukaan menjadi bersih dari sisa lemaknya. Kemudian lanjut ke pengecekan IMMC. Ini saya gunakan ya si Jetag Plus untuk mengidentifikasi IMMC aslinya, yang mana ini IMMC terbaca dengan sempurna ya. Semua partisi terbaca dengan baik. Untuk RPMB nya ini kosong, tapi ini IMMC kondisi terlihat sehat. Namun hanya saja pada saat saya lakukan factory reset ini hasilnya pilot, dan alhasil partisi pun tetap
terbaca seperti biasa, dan ini kondisi pada saat di reset hasilnya pilot ya. Dan ini saat identify kembali, partisinya masih utuh, tidak ada yang hilang. Saya pastikan untuk IC MMC ini rusak, jadi saya siapkan part pengganti untuk IC MMC nya. Di sini saya gunakan MMC CJNB4R ya, ini kapasitas 64 GB dengan healthy masih sangat baik. Ini 0 sampai 10% untuk SLC dan MLC nya. IC MMC baru ini sudah siap dengan kondisi RPMB ini clean ya, dan ini tidak saya isi file apapun. Kita lanjut pasang saja untuk IC MMC nya ini. Rekaman pada saat proses pemasangan IC MMC baru hilang, tidak ditemukan. Jadi poinnya ini unit sudah selesai saya ganti MMC dengan MMC Vega 153 dengan internal 64 GB seri CJN4R ya. Ini MMC versi 5.1. Anggaplah pemasangan sudah selesai dan kita lanjut ke proses pengisian data. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa, pengecekan sekaligus perbaikan ya, yang mana unit ini terjadi kondisi passport mode di awal ya, dan di flashing selalu pilot tidak bisa jalan, dan saya simpulkan ini unit bermasalah di internal storage-nya. Maka dari itu fokus perbaikan di sini yang saya lakukan fokus di bagian IC internal storage ataupun ini IC eMMC ya yang masih digunakan, bukan UFS, dengan chipset ini Speedrum, yang mana untuk IC eMMC aslinya ini kalau di identify via IC Jetag Plus dia normal, terbaca, healthy, masih sehat, namun tidak bisa di erase ataupun tidak bisa diformat ya untuk eMMC nya. Ini eMMC nya juga, ini brand apa nggak ada di daftar biasa, ini brand baru mungkin ya, padahal ini unitnya baru keluar kalau lihat dari webnya. Untuk pembacaan DUP ini dia tidak bisa terbaca sama sekali, hanya bisa membaca botnya saja, tidak bisa lanjut dan crash. Itu diakibatkan MMC ini memang sudah rusak ya. Sudah rusak dalam arti SLC dan MLC nya masih kondisi sehat, tapi memang tidak bisa dilakukan format ataupun erase di bagian partisinya ya. DBK pun tidak bisa. Jadi X ini bermasalah di IC MMC, maka dari itu saya siapkan MMC baru dengan internal 64 GB, ini versi 5.1 untuk MMC nya Vega 153. Untuk proses pergantiannya, untuk seri ini tidak memerlukan file khusus ataupun file backupan ataupun file-file tertentu lainnya. Pasang kosongan aja, nggak perlu di setting ini itu, yang penting kondisi healthy MMC masih sehat. Ini saya pasang clean RPMB ya, bebas sih mau clean ataupun not clean, untuk seri ini bisa, karena kalau chipset Speedrum seperti ini tidak membutuhkan file spesial ya. Oke, dan selesai pergantian IC MMC, kita lanjut saja masuk ke proses pengisian firmware menggunakan USB ya. Ini saya pasang dulu ke LCD untuk mesinnya. Ini mesin sudah terpasang ke LCD sekaligus ini baterainya. Untuk mulai proses pengisian datanya, di sini saya gunakan tool biasa yang saya gunakan untuk memperbaiki kerusakan unit Speedrum dan MediaTek Pandora Box ya. Ini Pandora Boxnya sudah siap, dan saya buka dulu untuk toolsnya. Nah, ini aplikasi Pandora Boxnya sudah terbuka. Untuk brandnya ini saya pilih Speedrum saja, karena brand Lapa Speedrum ini tidak ada ya, jadi saya pilih Speedrum saja. Pilih Speedrum. Dan untuk CPU nya, karena ini masih menggunakan CPU SC9863, ini saya pilih yang 64. Untuk tahap awal kita read info untuk memastikan IC internal bisa terbaca oleh CPU ya. Tancapkan USB dan pastikan tidak ada error di bagian connect preloader. Nah, ini internal sudah terbaca.
namun tidak ada partisi yang tertulis ya, jadi keterangannya seperti ini. Lanjut kita masukkan firmware. Saya gunakan firmware yang sudah saya ekstrak. Ini saya gunakan firmware yang sudah saya ekstrak di desktop ya. Masuk ke tab flash, cabut lagi USB, berikut baterainya, dan klik write firmware. Tancapkan kembali USB, berikut baterai pasang ya, jangan sampai terlepas baterainya biar tidak disconnect pada saat proses flashing. Ini proses writing firmware sudah mulai berjalan, dan ini ada beberapa partisi yang error, namun itu tidak berpengaruh, biarkan saja. Kalau sudah berjalan seperti ini artinya internal storage sudah sinkron dengan CPU, sudah terbaca, proses pengisian data sudah mulai berjalan, dan kita lihat setelah proses flashing ini selesai, kita lihat hasilnya apakah password mode dapat teratasi dengan mengganti IC eMMC nya saja di seri ini. Oke, dan proses flashing selesai ya. Kita lihat apakah unitnya bisa menyala secara otomatis. Oh ya, dia sudah bisa menyala ya. Artinya ini proses flashing sudah sempurna. Saya tunggu sampai dia masuk ke booting berikutnya, booting kedua. Ini masih booting pertama ya. Nah, ini sudah masuk ke pilihan awal bahasa. Saya naik sampai dengan selesai. Ini sudah masuk ke menu utama ya. Saya masuk ke tentang ponsel saja. Ini penyimpanan, dan ini internal storage-nya total 64 GB sesuai dengan eMMC yang saya gunakan ya. Ini versinya Benko P90 dengan ini emailnya sudah ada ya. Ini domba jantan apa? Ada ini RAM mungkin ya, RAM-nya ini 4 GB. Ini tulisannya domba jantan. Email sudah ada, namun ini email default, nanti saya perbaiki dulu. Dan ini versi firmware yang tadi saya tuliskan. Ini proses flashing selesai ya, sudah tidak mentok di password mode lagi karena password mode penyebabnya ada di internal storage yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan kembali, harus diganti. Pergantian selesai, flashing beres. Saya masuk ke proses write email. Ini saya tulis dulu untuk emailnya ya. Untuk email penulisannya seperti biasa, buka dulu Pandora seperti biasa, tool yang digunakan Pandora box ya. Masuk ke tab email, masukkan email yang sudah terregistrasi, yang pasti bawaan dari backdoornya ya. Ini Pandoranya sudah terbuka kembali, klik tab repair di bagian kolom email ya. Ini baterai tadi saya lepas, jadi saya pasangkan kembali untuk baterainya. Tekan volume atas sama bawah secara bersamaan agar dia masuk ke mode SPRD diag ya, dan tancapkan USB. Ini harus menekan tombol board dikarenakan unit ini sudah menyala sekarang ya, jadi tidak otomatis masuk ke diag SPRD ya. Dan ini proses writing email sudah mulai berjalan dan selesai. Writing email sudah beres. Saya tunggu lagi sampai dia masuk ke menu utama kembali. Ini sudah bisa menyala kembali ya. Saya cek untuk emailnya apakah sekarang emailnya sudah sesuai. Sekarang email sudah berubah dan ini email sudah terdaftar ya. Jadi ini saya lengkapi dulu keseluruhan part. Kita uji fungsinya satu persatu setelah part lengkap semua terpasang ya. Sementara perbaikan sudah sempurna, sudah beres.
Dan ini unit sudah lengkap terpasang semua ya. Saya uji mulai dari kamera, karena ini memang tidak ada perbaikan di CPU ya. Untuk video, cek. Untuk perekam video normal, aman. Kamera depan berfungsi dengan baik. Fungsi kamera aman. Untuk jaringan ini 4G keluar ya. Saya coba cek jaringan LG. Untuk jaringan LG aman ya, normal. Dan untuk WiFi terhubung, dan ini semuanya sudah normal ya. Ini center jalan. Untuk perekam suara, cek. Rekam suara normal ya. Perbaikan ini sudah normal semua, tidak ada fungsi yang bermasalah, karena memang hanya IMMC-nya saja yang rusak ya, ataupun yang error. Pergantian hanya IC IMMC-nya saja, dan unit ini sudah normal dan siap untuk digunakan kembali. Oke, video ini saya akhiri dengan kasus ini brand Lapa ya, Benco P90 masuk pas boot mode, IC internal bermasalah, pergantian IC MMC nya saja, tidak memperbaiki area lainnya, dan selesailah sudah. Mungkin begitu saja. Untuk yang punya unit, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya, dan bila ada salah kata maupun salah pengerjaan di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. HP dari mana ini? Ya sudahlah, begitu.